Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Walaupun baru 13 orang yang join, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung praktik uji T. Silakan yang mau share screen siapa? Siapa? Tadi Nianya belum join nih. Ada yang mau gantiin nggak? Space-nya udah berhasil terbuka kah? Kita uji normalitas dulu ya. Berarti, oke Karima ya. Berarti tadi kita mau melihat perbedaan HB pada ibu yang menyusui dengan yang tidak menyusui. Maka HB-nya sebagai variabel dependen apa independen? Yelsha, HB sebagai variabel dependen atau independen? Kok di stop share Karima, SPSS-nya ditampilin aja. Independen bukan? Sebentar. Oke. Kita ingin melihat hubungan antara perilaku menyusui ASI eksklusif dengan HB ibu. Ya, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran kan? Ya, dengan HB ibu. Oke. Nah, maka yang menjadi variabel dependennya apa? HB. HB. ibu. Yang jadi independennya? ASI eksklusif. Oke, nah sekarang berarti tadi syarat uji T itu kan harus uji normalitas dulu ya. Ya, sekarang kita mau coba uji normalitas. Silakan di itu dulu, di share screen dulu Karima. Kenapa Karima? Lalu Miss, sebenarnya kok ini jadi agak nge-freeze ya, Miss? Di ini saya. Freezing ya? Ada yang bisa share screen? Silakan. Siapa yang bisa share screen? Silakan. Nih kok pada diem aja. SPSS-nya bisa nggak? Sini. Fania bisa nggak Fania? Fania bisa nggak? Menunggu siapa nih? Siapa yang mau share screen biar nggak buang-buang waktu? Bisa, Miss. Ya, share screen aja. Oke, nah di full screen nggak apa-apa, kan suara saya kedengaran ya. Kemudian kita mau uji normalitas dulu. Langkah-langkahnya gimana uji normalitas? Waktu itu udah pernah belajar ya. Waktu itu kan baru dilihat uji normalitas kalau nggak salah umur ya. Umur ibu ya. Sekarang kita mau uji normalitas HB-nya dulu. HB yang pertama. Jadi kita analyze.
Terus explore ya, makanya explore ya. Deskriptif statistik, kemudian explore. Oke, kemudian dimasukin di mana? Di dependent list-nya. Mau apa lihatnya? Variabel apa tadi? HB pertama ya. Kita pindahkan ke situ. Kemudian statistiknya kita cek dulu apa aja yang perlu dicentang. Itu oke. Ya, gini aja, Miss. Iya, gitu aja. Terus plotnya Ini normal. normality plot test. Oke. Histogram tadi nggak dicentang. Ya. Ada option nggak? Optionnya apa? Nggak usah ya. Oke. Maaf ketinggalan tadi kadar HB yang satu atau dua ya, Miss? Yang satu. Yang dua tadi asumsinya setelah intervensi kita kan mau coba uji ini dulu. Uji independen dulu ya. Nah, independen dulu kita mau coba. Silakan. Oke, langsung di-oke-kan aja. Coba outputnya agak besar. Dibesarkan aja biar kelihatan semuanya. Saya mau coba siapa yang bisa menginterpretasikan hasilnya nih. Kira-kira datanya normal atau enggak ya? Hilda, ada Hilda nggak? Ada Miss, Miss. Ada Miss. Iya Hilda, silakan. Iya Miss, bentar. Untuk melihat data ini normal atau tidak, bisa dilihat melalui 3 cara kan ya Miss? Iya. Cuman berarti cara yang paling akurat aja gitu Miss ya? Coba gimana? Ya, itu bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau menggunakan apa Miss? Iya, terus? Ya, Kolmogorov. Kalau menggunakan uji Kolmogorov dilihat p value-nya. Coba apa nih ya? Iya. Ya. Ada di sini deh. Iya, di sini kan terlihat bahwa uji Kolmogorov itu yang Sapiro ya Miss ya? N-nya berapa N-nya? N-nya Kapan kita pakai Kolmogorov, kapan kita pakai Sapiro? kalau Kolmogorov lebih dari 30 ya sampai 50. Lebih dari? 30 atau 50. Oke, kalau yang Sapiro? Lebih dari, maksudnya lebih dari 50 ke atas gitu Miss. Sapiro kurang dari 30 ya. Oh, Sapiro cenderung lebih kecil kan? Ya, Iya. Sapiro tuh hanya untuk sampel yang lebih kecil jumlahnya. Nah, sekarang yang dilihat apanya berarti? Kolmogorov atau Sapiro, Will? Berarti ini berapa jumlahnya berapa? 50 ya Miss datanya? Iya. N-nya berapa tuh? 50. 50 berarti Kolmogorov Miss. Kolmogorov. Terus hasilnya gimana? Hasilnya itu 0, berapa itu? Yang mana ya? Yang mana yang dibaca? Yang signifikan Miss. Yang signifikan. Artinya? 0,001 ya? Ya. Ya, berarti dia normal Miss. Normal nggak tuh? Tidak normal Miss karena kurang dari 0,05. Karena kurang dari 0,05. Jadi sebenarnya asumsi ini masuk nggak kalau diuji T? Masuk nggak kalau diuji T? Saya nanya siapa ya? Dewi. Ini kalau diuji T masuk nggak Dewi? Ya, Miss. Kalau diuji T masuk nggak nih HB-nya?
Memenuhi asumsi tidak? Bill. Miss, Ya, boleh nggak kita pakai ini untuk uji T? enggak. Nggak boleh, kenapa? Datanya nggak normal. Datanya nggak normal. Terus gimana nih kalau kita nemu data kayak gini? Gimana kalau kita nemu data kayak gini? Bisa lanjut nggak uji T? Enggak. Pakainya uji yang lain ya, Miss ya? Pakai uji yang lain. Kalau kita tetap mau lihat perbedaan Perbedaan min. Tapi ada alternatif lain nggak sih? Ini kita lagi ngomongin skenario aja ya. Alternatif lain ada nggak? Nia. Ada Miss. Apa yang bisa dipakai? Oke, uji non parametrik bukan Miss. Uji non parametrik bisa kalau tetap mau melihat perbedaan nilai rata-rata gitu ya. Ya, tapi bisa dirubah nggak? Pakai cara lain bisa nggak? Nah, kan uji non parametrik itu dia nggak bisa generalisasi ya, karena datanya tidak normal gitu, distribusi datanya tidak normal, maka asumsi generalisasi nanti nggak bisa dipakai gitu. Terus Alika, kira-kira Alika kita Iya, bisa Miss. pakai alternatif apa lagi nih kalau datanya nggak normal? Dikategorikan Miss datanya. Nah, datanya kita kategorikan aja mendingan gitu. Nanti ini case ya, kalau misalnya kamu punya data numerik gitu kan, terus tadinya kamu uji T nih, tapi taunya dependen kamunya nggak normal gitu, yang nggak usah maksain ya. Jadi mana sih alternatif yang lebih baik? Apakah mendingan pakai uji non parametrik apa mendingan pakai dikategoriin gitu? Kalau kita mau melihat asumsi generalisasi, ya kita pakainya kita ganti aja gitu, pakai yang kategorik aja. Apalagi kalau HB ini kan definisinya sudah baku ya, cut off point-nya udah jelas ya. Mana kapan dia dikatakan anemia, kapan dia dikatakan tidak anemia, kan udah ada standar internasionalnya, jadi nggak masalah saat kita kategorikan gitu ya. Nah, tapi ini karena kita mau praktek uji T, gimana nih jadinya? Coba kalau di uji normalitas yang HB kedua coba. Fania, HB kedua coba. Langsung oke aja lah, kan tadi udah sama settingannya. Langsung oke. iya. Kalau sama-sama nggak normal juga ya? Iya. Oke, berarti kita adjust dulu ya. Kita bikin dia supaya normal dulu ya. Ya, kita bikin dia supaya normal dulu. Caranya gimana ya? Mau nggak mau di datasetnya kita rubah-rubah. Tapi maksud saya nih bukan buat referensi pas penelitian asli ya, tapi karena kita mau praktek uji T gitu kan, asumsinya harus normal. Coba datasetnya tadi mana? Dataset yang HB di data view-nya oke. HB tadi sorry di output kita lihat deh, median sama min-nya beda berapa sih? Beda 0,1 ya. Ini karena dia HB, bukan. Ini kan yang HB kedua ya, yang HB pertama tadi kayaknya agak naik ke atas dulu. Nah, kalau teman-teman lihat tadi box plotnya juga garisnya nggak di tengah ya. Coba dilihat deh. Coba box plotnya lihat. Tuh, nyebar banget kan tuh HB-nya tuh. Terus bawah-bawah. Nah, ini box. Nah, lihat garis hitam yang di tengah kotak ya. Ya. Ini udah dari sini aja udah kelihatan jelas nih datanya nggak normal gitu kan. Harusnya kalau datanya normal garisnya di mana? Garisnya harusnya adanya di antara di 11 ya, harusnya garisnya ada di 11 agak naik dikit gitu kan. Nah, maka sekarang kita perlu ganti-ganti dikit nih biar datanya normal. Ya, karena nanti ngaruh sama interpretasi. Coba, saya nggak tahu kenapa, karena ini kan datanya turun-temurun ya, mungkin diedit-edit sama orang apa gimana, saya nggak ngerti deh. Nah, di data view coba. Di data view. Berarti HB-nya tadi kan beda 0,1. Ya kan, beda 0,1.
Coba ada nggak yang ekstrim-ekstrim? Oh, ada yang 13 ya. Terus perempuan HB13 tuh jarang. Lagi ibu menyusui. Nih kita ini aja deh. Yang 13 kita ganti 12 coba. Normal nggak dia? Digitnya jangan diganti, desimal jangan diganti, depannya aja yang diganti. Ya boleh deh, 12, berapa, 12, berapa. Yang nggak logis-logis kita ganti aja, mah pantesan nggak normal kan? Kamu cari ibu menyusui HB13 jarang banget ya. Bapak-bapak Ganti, Miss. ganti, pokoknya 13 diganti aja. Diganti mau yang lebih rendah gitu, mau terus ada yang 7 tuh. Kayaknya kalau Ganti bisa jadi 11 dulu. kalau 7 ya. Masuk rumah sakit dia kalau 7 nggak bisa jadi responden. Yang 7 mungkin ganti jadi 10 apa 9 gitu ya. 10 koma dikoma-komain aja 10 koma berapa. Terus coba. Jadi sebenarnya kalau data yang nggak normal tuh kalau kita lihat satu-satu ya emang nggak logis gitu, makanya dia nggak normal distribusinya. Jadi ciri-ciri data nggak normal tuh dia ada ekstrim bawah, ada ekstrim atas gitu ya. Banyak yang ekstrim bawah sama ekstrim atas. Jadi makanya perlu kita ganti itu yang angka-angka itu. Tapi saya nggak ngajarin kamu manipulasi ya, maksudnya ini kita biar normal aja datanya. Ya kalau data real nyatanya kamu dapatnya begitu ya jangan maksain uji T ya. Ada lagi yang 13 dibikin berapa, dibikin 10 nggak apa-apa, dibikin 11 bebas terserah kamu deh. Ini ya, Miss. Cuman nanti pasti efeknya sih ke HB yang kedua ya, cuman biarin aja lah. Yang uji dependennya ntar mungkin nggak berhubungan, nggak apa-apa, kita kan nggak mesti ketemu berhubungan kan. Itu 11,2 semua tuh, jangan diseragamin gitu lah, diganti jadi berapa kek. Jadi yang 7 udah ya. HB 9 aja kaliangan loh, apalagi 7 kan. Makanya tadi kalau HB tuh waktu kita pernah bahas ngebandingin uji normalitas pakai nilai min sama median, masih ingat kan ya? Kalau ada gap ya, kalau ada gap berapa poin, itu kita bisa nangkep itu dia beda. Dia nggak normal gitu. Nah, karena ini variabelnya adalah HB yang 0,1 itu sangat bernilai gitu ya. Jadi kelihatan tuh tadi walaupun beda 0,1 ternyata distribusinya nggak normal. Udah segitu dulu, coba kita cek lagi deh. Masih ada nggak yang ekstrim-ekstrim? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Coba kita cek, kita uji ulang deh yang HB satunya. Mudah-mudahan naik nih angkanya. Siapa yang lagi di pinggir jalan? Fania berisik juga di rumahnya. Iya, Miss, rumah saya pinggir jalan. Masih nggak normal ya? Iya. Masih nggak normal. Coba lihat box plotnya coba. Coba ke bawah lagi. Makin ke bawah nih garisnya nih. Tapi ini udah mulai kelihatan. Coba lihat scatter plotnya deh. Scatter plotnya tadi di mana nih? Masih ada deviasinya masih jauh. Terus. Ini kayaknya juga datanya manipulasi ya. Ini berarti yang masih kita buang tuh yang ini nih. Yang 8. Yang 8 dike-9-in aja kali. Terus sama yang 12 lebih ya. Yang 12 lebih. Coba kita kecilin lagi deh. Ini jadi buang-buang waktu nih begini ya. Kenapa datanya bisa berubah gini ya? Yang 12 ke 11-in aja, Miss. Coba. Yang 8 ke 9-in.
Coba. Yang 8-nya tapi jangan 8 yang 8,1 gitu loh. Yang 8,9 masih nggak terlalu masalah kayaknya. Nih, lanjutin dong nih, nyuapinnya. Tadi makannya lama. Sini, makan sama Bunda cepet sini. Kakak udah kosong nggak kak? Sebentar kak. Makannya lama bundanya susah. Sini duduk sini. Kalau udah kosong dong. Coba di normal nggak? Ini kalau nggak normal juga, kita buang-buang waktu ya. Pakai data apa yang normal ya? Udah kan itu udah benar. Diokein. Nama Miss. Sama. Sama normal. Tapi udah lebih rapet kan? Iya. Yang atas-atas tuh yang 12 tuh yang masih. Coba ke bawah. Karena tadi di output box plotnya coba lihat. Garisnya makin turun ya. Gimana dong? Kita pakai apa dong? Apa mau kita asumsikan ini normal aja? Bagaimana? Ntar lu, saya cek bukunya deh. Kosong kak. Kalau di bukunya Pak Tanto dia tetap pakai itu ya, cuman dia nggak nguji ulang kan? Dia langsung uji T ya, kalau nggak salah ya. Kalian udah punya kan PDF-nya? Iya, Udah kan? Nah dia langsung uji T kan? Nggak uji normalitas dulu kan? Gimana caranya ya? Atau kita tutup mata, pura-pura datanya yang tadi normal? Tapi tetap diingat gitu bahwa nggak boleh gitu ya. Oh nggak boleh, karena hasil data jadi yang tadi nggak usah di save. Kamu keluar dulu gitu Fania. Yang tadi kamu edit tuh nggak usah di save. Data setnya juga ditutup aja, nggak usah di save ya. No gitu. Ntar buka lagi ulang yang tadi. Yes dulu tadi receipt. Oh iya. No, baru ini no. Nah, apa namanya? Tadi saya ngomong apa deh? Ini kita pura-puranya dia normal gitu ya. Tapi padahal homografnya nggak normal, kakak. Aduh, yang mana? Dek. Udah, dibuka lagi, masih loading. Resnya tuh berat kan, makanya dia tuh kalau data yang gede, giga gitu dia nggak bisa tuh bukanya. Padahal udah terbayar ya, tapi masih berat. Waktu dulu kalian manajemen data masih ingat nggak? Datanya normal nggak? Pas belajar uji T di tes normalitas dulu nggak? Langsung aja ya? Langsung aja. Nah itu kayaknya kita terjebak dengan itu. Harusnya sih diuji normalitas dulu ya. Nah sekarang langsung aja deh uji T. Jadi ceritanya, datanya normal ceritanya ya. Padahal tadi nggak normal. Terus yang penting konsep normalitasnya teman-teman udah paham gitu. Terus, nah berarti kita pakai yang mana? One sample apa independen? Independen ya? Independen. Terus
kadar HB-nya dimasukin. Nah, grouping variabelnya yang mana? Grouping variabelnya adalah menyusui, eksklusif dengan tidak eksklusif. Kamu udah mulai ya jam 1? Belum sampai. Nah, define group sekarang. Kita define group. Nah, grup 1 sama grup 2 itu berdasarkan apa sih? Ada yang tahu nggak? Grup 1 itu yang tidak eksklusif ya. Grup 1 kita 0 kan. Nah, grup 2 itu 1. Kodenya 0 yang tidak eksklusif gitu ya. 1 adalah yang eksklusif. Kemudian kita continue. Kemudian oke. Nah, yang dilihat Kerja tuh. Yang dilihat di mana? Adik. Yang dilihat di mana? Di value-nya yang mana? Ini bukan, Miss. Yang signifikan itu ya. Hasilnya signifikan atau tidak? Tidak. Tidak ada perbedaan, ya kan? Kalau lihat min-nya yang mana? Bisa jadi ini muncul karena memang datanya tidak normal. Datanya tidak normal. Bisa jadi ini kalau di Google Meet emang nggak bisa annotate ya. Ini di sini nih di bagian min ya. Nggak bisa ya annotate ya. Nih, min-nya yang tidak eksklusif berapa min-nya? Putri. Yang tidak eksklusif min-nya berapa, Put? 10,21. Yang tidak eksklusif berapa? 10,421. 10,4. Kalau yang eksklusif 10,277. 10,2. Nah, secara logika sih wajar ya. Kalau HB yang ibu yang menyusui eksklusif itu akan cenderung lebih rendah dibandingkan yang tidak menyusui secara eksklusif. Tetapi ternyata 10,4 dengan 10,2 menurut analisisnya si UJT ini tidak signifikan gitu. Nah, ketidaksignifikan ini juga bisa disebabkan oleh data HB-nya sendiri yang tidak normal tadi gitu ya. Nah, tapi kan kita tutup mata nih. Oke, sekarang coba dibuka Microsoft Word, terus kita bikin tabel interpretasinya yang baik seperti apa. Nih, masih ada tuh nih nasinya nih. Nah, tadi outputnya coba dikeluarin dulu deh. Jadi untuk asumsi UJT independen ini kan ada dua ya. Ada dua
syarat ya. Yang pertama datanya harus terdistribusi normal, terus kita lihat dulu variannya beda atau sama ya. Ada perbedaan varian atau tidak. Jadi di sini teman-teman bisa lihat tadi yang disebutin sama Putri yang 0,79 itu ada leave-in test. Leave-in test ini adalah untuk menguji equality of varian. Equality of varian itu apakah variannya setara atau tidak. Ya, jadi bukan untuk melihat p-value ya, p-value dari uji T. Nah, kalau misalnya nilai signifikan dari leave-in test ini yang 0,79, yang ini 0,79 itu lebih daripada 0,05, artinya tidak ada perbedaan varian ya. Tidak ada perbedaan varian, maka yang dilihat berarti yang signifikan to tell. Nah, di situ dikasih hasil ada 2 nih. Ya, ada 2. Equal varian assume sama equal varian not assume sebelah kiri. Kelihatan nggak? Yang di output. Ya. Kan leave-in testnya 0,7. Pakai dulu biar nggak rusak. Nah, kemudian berarti p-value-nya yang mana? Di nilai signifikan to tell nih kita disajikan 2 p-value nih. Berarti yang dipakai yang mana? 0,717 apa 719? Ini kebetulan sama angkanya ya. Tapi nanti sometimes jika saat data kita normal gitu, kadang-kadang dia mengeluarkan 2 hasil p-value yang berbeda. Ya, yang satu signifikan misalnya di bawah 0,05, yang satu lagi di atas 0,05. Kita Mbak Bunda, nggak boleh teriak-teriak. Sini. Kira-kira yang mana? Yang 717. 717 ya. Kenapa? Karena tadi kita pakai equal varian assume. Variannya setara. Iya nggak? Kenapa setara? Karena tadi nilai signifikannya adalah 0,79. Ya. Kalau misalnya ternyata leave-in test-nya hasilnya 0,03 misalnya ya. 0,03 maka p-value yang kita pakai yang mana? Yang 717 apa yang 719? 719. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi p-value yang kita pakai adalah 0,717 dengan asumsi variannya setara atau tidak ada perbedaan varian apa sih? Varian antara kelompok ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif. Itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang disajikan dalam bentuk tabel. Yang perlu disajikan apa saja? Nah, teman-teman dalam hasil, kalau yang dicontohkan dalam modul ya, yang perlu disajikan hanya status menyusuinya, variabel menyusuinya, kemudian nilai mean. Median tidak perlu, kenapa? Karena asumsinya datanya normal gitu ya. Kemudian standar deviasi, standar error, p-value, dan n-nya berapa. Nah, cuman nanti dalam interpretasi, kamu perlu menyampaikan bahwa varian pada variabel ini setara atau tidak, gitu. Ada perbedaan varian atau tidak. Berdasarkan hasil uji leave-in test gitu ya. Dapat p-value berapa sih yang menyimpulkan akhirnya varian pada variabel independen kita setara atau tidak. Kemudian baru disimpulkan hasil dari p-value yang dihasilkan berdasarkan asumsi varian tadi, equal apa not equal gitu. Berarti kan dapatnya yang equal ya, 0,717. Baru nanti kita interpretasikan. Silakan boleh dimasukin Fania. Sesuai sama contoh yang ada di modul, kelihatan nggak? Iya, Miss. Yang lain boleh bantu ngediktein biar Fanianya nggak bolak-balik ya. Miss,
Ini kan minnya 10,277 di buletin aja. Jangan. Oke, gini aja, Miss. Karena dia HB. Makanya penggunaan desimal juga penting, konteksnya dia variabelnya apa gitu ya. Kalau umur ya buletin aja udah gitu kan, umur dewasa ya. Bantuin itu diktein biar Fania nggak bolak-balik. Ih, temennya pada diem aja. Ayo bantuin diktein. Mau Miss, tapi keburu bolak-balik. Yang bawahnya pan. Ya udah. Ini berapa? 3228 tuh yang atas 1,3228. Yang bawahnya 1,4712. 12 ya. P-value-nya tadi 0,717. Standar error sama ini sama n-nya jangan lupa dimasukin. Jadi kita bisa tahu masing-masing kelompok itu berapa sih jumlah sampelnya ya. Oh, sini ya, Miss. Eksklusifnya 26. Tidak eksklusif 24. Standar error-nya berapa, Jal? Standar error yang eksklusifnya 0,25 0,2594 2594 25 94. Bawahnya 0,3003. Udah, Miss. Nah, interpretasinya kira-kira yang perlu kita sajikan apa dulu nih? Kali ini ke kantor terus kali. Nah, Iya kali ya. Hilda, uang kali. coba Hilda diinterpretasi. Diinterpretasi gimana? Berdasarkan berarti nilai min dulu kan ini sih yang diinterpretasi, Miss. Silang dong. Berdasarkan variabel menyusui didapatkan bahwa rata-rata kadar HB ibu yang menyusui dengan tidak eksklusif sepuluh koma 421 dengan variasi gitu, Miss. Dengan variasi gitu, Miss. Apa gimana, Miss? Apa min semua dulu gitu, Miss? Atau gimana? Min aja dulu. Oh. Min standar error, standar deviasinya. Kan itu kan sejajar ya, satu kelompok ya. Iya. Nanti saat kita ngomongin p-value baru jelasin asumsi variannya ya. Ya, Miss. Sedangkan yang eksklusif 10,277. Mira ngantuk. Udah makan belum, Mira? Sambil makan nggak apa-apa ya, sambil makan biar nggak ngantuk. Tuh Elsa. Kenyangnya Elsa. Terus Hilda. Untuk standar error
ibu yang apa sih, eksklusif. Jadi gini, yang diinterpretasi tuh kita satu-satu dulu nih, satu kelompok dulu. Kalau mau eksklusif dulu. Berarti sebutin min-nya, standar error-nya berapa, standar deviasinya berapa. Terus yang tidak eksklusif, min-nya berapa, standar error-nya berapa gitu. Nanti baru p-value-nya jelasin uji living test-nya. Oh ya Miss, maaf ya Van, diulang Van. Dengan standar error Yang lain boleh bantu. 0,3 ya. Dan nilai standar deviasi 1,4. Ya, titik Van. Ya. Kemudian Udah cantik, ya Allah. rata-rata kadar HB ibu sama sih Van, cuman yang kopas aja kali ya, yang tidaknya ganti eksklusif. Yang kadar HB ibu yang menyusui dengan eksklusif ini. Oke. Hasil uji T didapatkan. Halo? Nilai P sama dengan Aneh. 0,717. Mobil. Hitam. Ya, oke. Di mana secara statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar HB ibu. Signifikan rata-rata kadar HB antara ibu yang menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Mungkin seperti itu, Miss. Nah, oke. Tapi perlu ditulis juga hasil living test-nya ya. Berdasarkan nilai living test didapatkan angka 0, berapa yang artinya tidak ada perbedaan varian ya antara kelompok varian HB pada kelompok yang menyusui eksklusif dengan yang tidak eksklusif gitu ya, baru disebutin ininya apa namanya hasil p-value dari uji T-nya. Kira-kira begitu. Nanti saya mau ingatkan saat kamu menyajikan tabel dalam hasil di skripsi misalnya ya, atau di manuskrip, itu tolong jangan pernah menyebutkan pada tabel di atas, pada tabel di bawah gitu ya. Tapi sebutkan dia nomor tabelnya, nomor tabel berapa. Misalnya 5.1, 5.2 gitu ya, disebutkan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dari uji independen ini? Jelas ya? Terus bentuk tabelnya nanti 3 garis saja ya. 3 garis horizontal aja ya. Vertikal-vertikalnya dibuang, jangan lupa. Kemudian, ini lagi dibenerin nih sama apa nih ya? Tinggal yang di bawah sub judul tabelnya aja. Draw aja, draw nanti di centrang-centrangin, nah ya seperti itu. Nah, coba dicek. Nah, ini sudah lumayan rapi, ntar warnanya dibikin hitam. Oke, kira-kira begitu ya. Ya, kira-kira begitu.
Sekarang kita coba lagi uji T dependent. Habis uji T dependent, ntar kita ke ANOVA, mungkin minggu depan baru apa namanya, kita coba untuk uji apa dulu ya? Kayaknya uji korelasi dulu ya kayaknya. Nah, kalau di Fania, mau gantian nggak? Apa mau Fania lagi? Boleh, Miss. Boleh apa nih? Kalau ada yang mau ganti. Oh, gantian tuh. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, saya lagi, Miss. Ayo, siapa lagi yang mau share screen yang belum pernah? Ayo, coba. Zal, Zama bisa nggak? Enggak, Miss. Kayaknya minggu depan insya Allah belum pasang wifi. Nggak bisa, laptopnya lemot. Gitu. Terus siapa dong yang bisa nih? Ya udah kan ya lanjutlah. Terus kebuang-buang waktunya. Analyze. Kita mau menguji beda HB gitu ya pada ibu. Jadi yang dimasukin tuh HB-nya doang. Ya. HB-nya doang. One sample berarti ya. One sample. Paired sample. Paired sample t-test. T-test berpasangan. Variabel satunya apa? HB sebelum sama HB sesudah. Jadi ceritanya nih mau di ini ya. Habis diintervensi, kasih tablet tambah darah ceritanya. Apa diedukasi, tahu lah ya diapain. Oke, sebelum dan sesudah apa sih nih? Tadi dulu. Tadi optionnya apa? Kayaknya gitu doang ya. Udah. Iya, Miss. Oke. Nah, ada beda nggak? Ini bisa kita pakai kayak apaan tuh? Ini bisa kita pakai kalau misalnya kedengeran nggak berisiknya? Suara saya ganggu. Kamu misalnya penyuluhan, gitu ya. Terus uji apa mau lihat nilai rata-rata pengetahuan sebelum sama sesudah misalnya ya. Sebelum sama sesudah penyuluhan ini bisa pakai uji T selama datanya normal gitu. Kalau datanya nggak normal ya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau di sini kira-kira bacanya gimana ya? Coba saya mau tanya. Shelly ada nggak? Halo, ada Shelly? Ada Shelly nggak ada? Mega. Iya, Miss. Mega, kira-kira nih gimana nih? Yang dilihat apanya nih? Yang dilihat itunya, Miss. Pertama dari min-nya. Dari min-nya. Kemudian dilihat dari standar deviasi. Dan setelah itu dilihat itunya, Miss, signifikannya. Nah, sekarang cara interpretasinya gimana? Sebelum kita tulis, kita ucapkan saja dulu. Jangan ditulis dulu, kita lihat ini aja. Terhabis ini kita mau ke ANOVA soalnya. Kira-kira tadi cara nulisnya sih sudah mirip sama yang uji T independen ya. Jadi yang mana dulu? Yang dilihat min HB pengukuran pertama dengan min HB pada pengukuran kedua ya. HB pengukuran pertama berapa? 10,346. 10,3, kemudian HB pengukuran kedua 10,86 ya, 10,86. Nah, yang dilihat signifikansinya dari mana? Ini bukan sini. Ya, signifikan detail ya. 0,001 artinya apa?
Ada perbedaan. beda nggak? Ada perbedaan beda apa? Kadar HB. Beda. Pengukuran pertama dengan yang kedua. Beda. Pada Beda. pengukuran pertama. Iya, beda apa? Apanya beda? HB. Beda mean. Beda min. Beda min. Hey, halo, jangan lupa beda min. Beda nilai rata. Oke, bukan HB-nya aja, tapi nilai rata-ratanya juga beda. Ya, justru yang dilihat adalah nilai rata-ratanya. Uji T adalah beda nilai rata-rata. Jangan lupa. Ada perbedaan nilai rata-rata pada pengukuran rata-rata HB pada ibu, gitu kan ya. Saat pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Nah, kalau ditanya berapa bedanya? Berapa bedanya? Perlu diinterpretasi juga nih. Lentera. Bedanya berapa lentera? Om beli berapa ya? Ini makan sama dia. Itu Iya, Miss. Beli berapa? 6 biji. Bedanya berapa lentera? HB ibu dari yang pengukuran pertama sama kedua bedanya berapa? Hanya berbagi. 0,514. 0,514. Nah, coba Fania diarahkan kursornya di bawah tuh. Nah, tapi di situ ada tanda negatif. Lihat nggak? Cara interpretasinya gimana kalau tanda negatif? Ada yang mau coba silakan. Karima coba gimana Karima? Cara interpretasinya gimana kalau tandanya negatif? Nah, ini Cuma kayak gini cuma satu. ada 2 ini. Mana? Iya nggak ada lagi. Nggak ada lagi makanya. Ada 2, itu dia ngambil yang itu, harusnya yang ini. Nggak tahu. Hah? Berapa? Bagaimana caranya? Ada yang mau coba? Nggak apa-apa, soalnya kita lagi belajar ya. Tebak-tebakan aja. Berarti terlihat nilai min perbedaan dari pengukuran pertama, pengukuran HB pertama dan pengukuran HB kedua dengan standar deviasinya 0,9821. Iya, yang saya tanya itu tanda negatifnya, cara bacanya gimana? Jadi standar deviasinya nggak usah disebut dulu ya Karima ya. Jadi sekarang kita fokus sama yang min negatif 0,5 itu. Cara bacanya gimana? Jadi cara bacanya gini, ya. Nilai rata-rata atau kadar HB rata-rata pada pengukuran pertama 0,5 mgdl gitu ya. Kan satuannya mgdl ya kalau HB ya. mgdl 0,5 mgdl lebih rendah dibandingkan pada nilai rata-rata dibandingkan dengan nilai rata-rata kadar HB pada pengukuran yang kedua. Jadi kalau ditanya berapa beda nilai rata-ratanya, 0,5 mgdl lebih rendah. Oke. Ya, tapi jangan lupa yang lebih rendah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Jangan lupa pembandingnya adalah yang pertama. Jadi nanti kalau misalnya kamu punya perbedaan nilai minnya adalah positif, nggak ada tanda negatifnya, berarti bukan lebih rendah, artinya lebih tinggi. Jelas ya? Oke, begitu cara interpretasinya. Ada yang mau ditanya? Ya udah cukup jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke ANOVA. Ini ada yang mau gantian nggak sama Fania? Stop share dulu kan ya?
Saya mau share. Kelihatan ya? Apa masih muter-muter? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya? Oke. Udah sama-sama punya kan? Nah, kalau tadi sempat dibahas saat awal ya, bahwa uji T itu hanya bisa menganalisis perbedaan min ketika variabel dependennya, terutama pada yang independen ya, ketika variabel maksudnya uji T yang tidak berpasangan, ketika variabel independennya adalah berkategori 2. Ya, kalau misalnya kategorinya lebih dari 2, maka kita harus pakai ANOVA. Biasanya tingkat pendidikan gitu ya. Kemudian ada kategori-kategori yang memang lebih dari 2, kayak kamu mau mengkategorikan status hipertensi, misalnya jadi tidak hipertensi, hipertensi tingkat 1, tingkat 2 gitu, atau prahipertensi gitu ya. Atau yang obesitas dengan IMT misalnya ya, underweight, normal, overweight, obes 1, obes 2 itu kan kategorinya banyak ya. Nah, itu kita bisa pakai uji ANOVA. Nah, nanti prinsip di uji ANOVA ya, di sini kita akan melakukan telaah variabilitas data dengan 2 sumber variasi. Jadi, kita akan membandingkan variasi data, apakah datanya bervariasi gitu ya, pada internal kelompok di variabel independennya. Ya, misalnya ada nggak perbedaan variasi dalam kelompok, misalnya kita mau lihat tingkat pendidikan yang SD. Di antara mereka yang berpendidikan SD itu ada nggak variasinya? Gitu maksudnya. Itu namanya within. Ya, nilai variasi di dalam kelompok itu sendiri. Nah, dan juga kita akan melihat variasi antar kelompok atau between. Variasi antar kelompok adalah kita membandingkan ada tidak variasi antara kelompok yang berpendidikan SD dengan kelompok yang berpendidikan SMP dengan kelompok yang berpendidikan SMA misalnya. Itu namanya variasi between. Jelas sampai sini? Jadi ada 2 telaah variabilitas dalam uji ANOVA. Nanti nilainya akan keluar saat kita uji statistik ya. Seperti itu. Nah, jika variasi within ya, within itu antar kelompok di dalam kelompok dan between yang antar kelompok itu variasinya sama atau nilai perbandingan mereka sama dengan 1, maka min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Ya, jadi nilai variasi within sama between-nya kalau sama dengan 1 artinya tidak ada perbedaan. Kalau dia lebih dari 1, ya, maka menunjukkan ada perbedaan. Sebentar dulu ya, saya ngambil tisu. Oke, dilanjut ya. Sampai sini tentang nilai variasi jelas. Nanti, nah, analisa ANOVA sendiri dia punya 2 jenis. Ada yang namanya one way, 1 faktor, dan ada analisis two way. Tapi kalau di sini kita hanya menganalisis yang one way saja, ya, varian 1 faktor saja. Nah, asumsi yang harus dipenuhi adalah variannya harus homogen. Jadi kalau variannya heterogen atau tidak sama ya, tidak equal, maka nggak boleh dipakai. Kemudian sampelnya independen jelas. Nggak bisa kita bandingkan 3 kelompok yang dependen. Ya, jadi harus independen. Bedanya apa sih?
Misalnya kamu melakukan intervensinya 2 kali, misalnya. Itu nggak bisa pakai ANOVA. Karena misalnya gini, ibu hamil nih, kita ukur dulu kadar HB-nya pada kadar HB pertama sebelum dilakukan intervensi. Kemudian kita kasih tablet tambah darah, misalnya dengan dosis tertentu gitu ya. Selama 1 bulan, misalnya sebulan kemudian kita ukur lagi kadar HB-nya. Nah, setelah itu kita ukur lagi, kita kasih lagi tablet tambah darah tapi dosisnya lebih tinggi misalnya. Pada kelompok yang sama gitu kan. Nah, habis itu di bulan berikutnya kita ukur lagi HB-nya. Kan berarti ada 3 kali pengukuran ya. Kebayang nggak tuh? Sebelum dikasih tablet tambah darah yang pertama, setelah dikasih tablet tambah darah yang pertama, dan setelah dikasih tablet tambah darah yang kedua. Itu kan variabelnya dependen. Bisa nggak pakai ANOVA? Itu nggak bisa. Nanti kita belajar itu di level yang lebih tinggi ya, nggak di S1 gitu ya. Level yang lebih tinggi. Nah, kemudian maka di ANOVA ini hanya independen. Jadi kalau kita mau kayak uji T yang independen tapi kategori kita ada 3 atau 4 atau lebih, itu kita harus pakai ANOVA. Dan datanya juga harus normal. Kenapa? Karena yang dilihat adalah perbedaan nilai rata-rata. Ya. Bukan beda median, tapi yang dilihat adalah beda nilai rata-rata. Nah, tadi udah jelas yang diuji adalah variabel numerik pada jenis variabel dependennya dan kategori atau dikotomi ya pada variabel independennya. Tapi yang perlu diingat tadi, kategorinya harus lebih dari 2 kelompok gitu ya. Ini rumusan statistiknya seperti ini. Nah, kemudian ada yang disebut namanya post hoc test, analisis multi comparison. Apa yang dimaksud? Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui lebih lanjut kelompok mana yang beda min-nya. Jadi kan karena kita mau menganalisis lebih dari 2 kelompok, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Kita mau lihat antar kelompok tuh bedanya berapa gitu. Ya, maka perlu ada namanya multi comparison. Multi itu banyak, comparison itu perbandingan, analisis yang membandingkan banyak kelompok. Gitu. Nilai rata-rata dari kayak misalnya SD sama SMP bedanya berapa, SD sama SMA bedanya berapa, SD sama perguruan tinggi bedanya berapa. Itu namanya post hoc test. Ya, analisis multi comparison. Nah, terus tapi post hoc test ini hanya bisa dilihat kalau p-value-nya signifikan. Jadi yang perlu kita lihat pertama adalah p-value-nya dulu. Kalau p-value-nya signifikan, baru kita lihat hasil post hoc test-nya. Tapi kalau p-value-nya tidak signifikan, maka nggak usah ngelihat lagi analisis multi comparison-nya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, untuk jenis analisis multiple comparison ini itu banyak macamnya ya. Ada yang Bonferroni. Jadi nanti post hoc test kita biasanya kebanyakan pakainya Bonferroni. Kemudian ada Honestly Significant Difference atau HSD. Ada CV dan lain-lainnya. Nah, secara teoritis sejujurnya saya juga kurang menguasai kenapa sih banyak yang dipakai adalah Bonferroni gitu ya. Biasanya orang-orang biostat yang lebih paham secara filosofis. Intinya adalah di praktikum ini kita akan belajar bagaimana caranya membaca analisis multi comparison-nya pakai Bonferroni. Ya, jadi rumusnya Bonferroni ini seperti ini. Siapa sih Bonferroni yang bikin kayaknya ya? Nah, sekarang kita akan praktik. Ya, kita akan praktik. Jadi yang mau dibandingkan tadi adalah tingkat pendidikan karena dia kategorinya lebih dari 2. Kemudian dengan berat badan bayi yang dilahirkan oleh si ibu. Jadi pendidikannya adalah pendidikan ibu ya, bukan pendidikan bayi karena bayinya baru lahir. Kemudian dengan berat badan bayi. Ngaruh nggak pendidikan ibu dengan berat badan bayi? Walaupun ini secara teoritis jauh ya, agak jauh ya. Ibu yang sekolah sama nggak sekolah anaknya gede apa kecil gitu kan agak jauh ya hubungannya. Silakan di share screen, saya stop dulu. Yang mau coba share screen mungkin gantian
sama Fania. Kita masih punya 20 menitan. Oke, Karima bisa ya. Sekarang di modulnya boleh diikutin analisisnya. Terlihat tidak, Miss? Sinyal saya hilang. Ini Oh, aman. saya kedengaran. Udah di output nih, Miss. Ya udah nggak apa-apa, bagus. Tapi teman-temannya ngerti nggak? Sorry. Sinyal saya hilang. Teman-teman kelihatan nggak? Atau saya stop share dulu sebentar? Tadi langkah-langkahnya sudah jelas ya. Jadi pilihnya analyze terus compare min ya. Terus one way ANOVA di share aja tadi nggak apa-apa. Cuman gak usah diklik gitu Karima langkah-langkahnya tadi. Sorry. Ya analyze kemudian compare min. Tadi sama kayak uji T ya. Compare min karena kita melihat beda. Nah sekarang yang dipilih one way ANOVA. Terus dependent listnya adalah BB bayi. Faktornya itu adalah variabel independen maksudnya ya. Variabel independennya. Kemudian yang dipilih post hoc ya. Iya. Post hoc testnya yang kita pilih adalah Bonferroni. Jangan tanya saya kenapa pakai Bonferroni ya. Saya juga kurang begitu. Iya. Oke, siapa tuh Karima adiknya? Iya, Miss, yang paling kecil. Terus, nah, di sini kita mesti melihat apanya dulu nih. Tadi deskriptifnya udah dicentang ya? Statistik deskriptifnya udah dicentang ya? Kita mau lihat masing-masing berapa sih? Udah ya tadi ya? Ini, Miss, ya sudah. Sudah ya? Oke, kemudian sekarang kita lihat apanya dulu nih kira-kira dari hasil ini. Tadi kan ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dulu ya. Rata-ratanya dulu ya, Miss? Yang pertama kita lihat apa dulu? Rata-ratanya. Nilai rata-rata masing-masing dari SMP, SD, SMP, SMA, sama perguruan tinggi. Ada nggak perbedaan? Ada sih. Ada ya. Bisa kelihatan ya bahwa SD itu nilai rata-ratanya 2.400 ya kan? SMP 2.700, SMA 3.400 dan perguruan tinggi 3.700-an. Nah, kemudian yang perlu dilihat adalah uji signifikansi ya. Uji signifikansi. Nah, kalau kita mau lihat nilai between sama within grupnya masing-masing, lihat. Tuh lihat tuh. Between sama within tuh di situ di atas tadi. Tidak ke signifikansi. Ini lebih dari satu apa sama dengan satu? Yang ini kan ya, Miss ya? Ini between group sama within group. Oh ya ini. Berapa? Lebih dari satu kan? Iya. Ya, lebih dari satu. Artinya variannya sama atau beda?
Yang mana sih Miss yang lebih dari satu? Bingung saya juga sih. Kok nggak ini ya? Variannya sama apa beda? Beda ya Miss. Ini yang dilihat F-nya. Lihat F-nya. Ini Miss. Ya. Berapa? 48 kan? Lebih dari satu kan? Artinya apa? Iya Miss. Artinya apa kalau lebih dari satu? Ada perbedaan, Miss. Ada perbedaan. Ada perbedaan? Perbedaan apa? Varian. Varian. Variasi di between sama within-nya, Miss. Tahu. Putus-putus nih. Suara saya udah kedengaran belum? Tadi bilang lagi nih saya nih. Sudah Miss. Udah ya, oke. Nah, berarti ada perbedaan within dan within dan between ya. Kemudian signifikannya berapa? 0,000. Artinya apa? Ada hubungan. Ada perbedaan. Ya, ada hubungan, ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan. Saya matiin kamera deh biar nggak putus-putus. Apa? Punya Amira suaranya hilang-hilang. Kamu mau ini? Dia les bahasa Inggris jam berapa? Jam 2. Jam 2 tuh. Ada perbedaan nilai rata-rata berat badan bayi pada ibu berdasarkan pendidikan ibu gitu ya. Ada perbedaan nilai rata-rata bayi berdasarkan pendidikan si ibu. Nah, kalau dari hasil p-value-nya sudah signifikan, baru kita lihat post hoc testnya. Coba. Nah, lihat nih, cara bacanya gimana nih? Puspa. Coba Puspa, cara bacanya gimana, Pus? Iya Miss, yang SD dulu, yang SD. yang lower sama upper ya Miss? Atau yang mananya Miss? Nilai rata-ratanya. Nggak usah lower bound, upper bound itu hanya confident interval ya. Itu nanti informasi tambahan aja, tapi yang perlu dilihat dari tujuan multiple comparison ini apa? Tadi yang saya jelasin. Perbandingan antar kelompok ya. Kenapa disebut multiple? Karena kelompoknya lebih dari 2 kan. Jadi bagaimana perbandingan nilai rata-rata pendidikan ibu yang SD, nilai rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berpendidikan SD ini agak panjang nih ininya interpretasinya ya. Dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan SMP. Min difference-nya berapa tuh? Jadi yang dilihat di bagian min difference. Karima boleh diarahin kursornya supaya teman-temannya nangkep yang saya maksud. Nah, min difference-nya yang ke bawah tuh ya, deretan min difference ke bawah. Nah, berarti yang perlu dibandingkan seperti apa? Nah, ibu yang melahirkan, ibu yang berpendidikan SD, ya, ibu yang berpendidikan SD melahirkan anak dengan berat rata-rata 257 gram lebih rendah dibandingkan ibu yang dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berpendidikan SMP gitu. Terus dan lebih rendah 961 gram dibandingkan rata-rata berat bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berpendidikan SMA. SMA dong. Dan 1291 gram lebih rendah gitu ya dibandingkan nilai rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berpendidikan perguruan tinggi. Gitu. Karena kenapa disebut tadi lebih rendah? Karena mean difference-nya itu negatif. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin yang SMP, perspektifnya SMP, maka cara bacanya gimana?
berat badan bayi, rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan pendidikan SMP 200, tutup lagi tuh, double kliknya geser dulu bisa nggak? 257 lebih besar. Ya, 257 gram lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata nilai rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berpendidikan SD. Dibalik aja. Pokoknya kalau yang positif berarti nilai rata-ratanya lebih besar atau lebih tinggi. Lebih tinggi. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah harus dibaca semua, Miss? Ya enggak. Kan secara logika kalau kita udah bandingin si SD sama SMP, ya nggak usah lagi bandingin SMP sama SD ya nggak? Gitu ya. Jadi tergantung kita mau interpretasi dari sudut pandang yang mana. Berdasarkan konteks penelitian kita, variabel apa yang menjadi faktor utama yang berisiko gitu. Itu yang kita angkat dalam interpretasi. Kira-kira jelas nggak? Oh ini kan berarti SD ya. Ibu yang berpendidikan SD ini potensi melahirkan bayi yang lebih kecil gitu kan istilahnya kan, gambaran hasil yang mau kita sampaikan ke audiens kan kayak gitu kan. Jadi ya udah patokan kita yang SD aja, itu sudah cukup mewakili yang lain-lainnya kecuali perbandingan antara misalnya yang tadi aja outputnya antara yang SMP dengan perguruan tinggi misalnya. Soalnya nggak ada di SD. Ya nggak? Kita cuma bisa ngelihat yang di SMP. Sama dengan SMA dengan perguruan tinggi. Kita nggak bisa lihat di SD sama di SMP. Tapi kita hanya bisa lihat di kolom yang SMA dengan yang di perguruan tinggi. Beda antara pendidikan SMA sama perguruan tinggi, minnya beda berapa? SMA sama perguruan tinggi beda minnya berapa? 330 gram. Ya nggak? Kalau bedanya SMP sama SMA berapa minnya? 703 gram atau 704 gram gitu ya. Kira-kira paham cara interpretasi tabel ANOVA? Dia agak lebih panjang bahasannya ya. Karena kita membandingkan antar kelompok. Masing-masing kelompok harus dibandingkan. Bedanya semana sih? Gitu. Itulah fungsinya multiple comparison. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Masih ada 5 menit lagi. Jelas? Teman-teman semuanya jelas kira-kira? Jelas, Miss. Jelas ya. Jadi adapun nanti ini akan dipakai atau tidak oleh kalian dalam skripsi, harapannya tetap paham gitu ya. Karena kan analisis data tuh nggak cuma saat ngerjain skripsi aja kan. Entah kalian nanti ngerjain project yang lain gitu kan. Tahu bagaimana bedanya analisis uji T pakai uji ANOVA dan lain-lain. Kapan harus menggunakan uji-uji tersebut? Dulu saya waktu skripsi itu kan pakainya chi-square ya, dan mungkin saya yakin banyaknya kalian juga pakai chi-square kan. Kategori ini lebih gampang gitu. Terus boleh stop share silahkan. Nah, waktu skripsi saya submit ke conference kan presentasi ya. Waktu itu di Seoul, Korea Selatan. Saya presentasi tuh. Ditanya sama profesor dari mana gitu, saya lupa. Kenapa kamu pakai chi-square? Ditanya gitu kan. Dites saya. Ya jelasin kenapa pakai chi-square, karena variabelnya adalah berjenis kategori gitu kan, baik dependent maupun independent. Terus dia tanya lagi,
kapan kita pakai uji T gitu. Jadi dia kayak kan dalam hati nih profesor kok nyidang gue gitu kan ya. Nah, karena diapresiate sama mereka dengan level S1 kemudian sudah bisa berkontribusi dalam acara konferensi internasional. Pagi dulu belum ada daring-daringan ya kayak gini ya. Jadi kita harus datang kan ke negaranya. Jadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Mudah-mudahan nanti teman-teman gitu ya hasil skripsinya jangan cuman selesai di perpustakaan FKM gitu ya. Tapi harus diketahui oleh orang banyak supaya bermanfaat gitu ya. Oke, mungkin itu ya sudah 2 menit lagi kita cukupkan dulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Jadi minggu depan hari Rabu tuh saya pengen lihat paling tidak pendahuluan dulu deh ya teman-teman bikin pendahuluan dulu di manuskrip. Ntar kita lihat satu-satu sudah oke belum pendahuluannya gitu ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatannya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.